Pinjaman online ilegal udah pasti nggak terdaftar di OJK, perusahaannya bodong, mereka mafia, mereka musuh negara, dan mereka musuh masyarakat. Oke, kali ini kita akan coba membahas lebih jauh mengenai apa sih pinjol ilegal ini. Oke, pantengin terus videonya dan jangan skip. Bagaimana cara pinjaman online ilegal ini menyebar data kita? Ciri-ciri yang paling mendasar dari pinjaman online ilegal ini, tenornya 7 hari, bunga dendanya itu selangit dan gak masuk di akal. Lantas apa resikonya dari pinjaman online ilegal ini? Jika terjadi telat bayar atau gagal bayar, DC dari pinjaman online ilegal ini akan menyebar data kita. Karena aplikasi dari pinjaman online ilegal ini dapat mengakses perizinan di phonebook yang ada di handphone kita. Dan kita sendiri yang mengizinkan si aplikasinya untuk mengakses phonebook yang ada di handphone kita. Karena kita sendiri yang mengizinkan itu semua. Jadi jika terjadi telat bayar atau gagal bayar, ya resikonya cuma satu, sebar data itu. Karena kekuatan mereka itu hanya ada pada data. Setelahnya mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Apalagi di hadapan hukum, nggak punya sama sekali mereka. Lowong ilegal, pemerintah aja ngerebekin sekarang, kok baru aja kemarin digerebek, ya toh. Dan bagaimana cara DC pinjaman online ilegal ini menyebar data kita? Mereka akan menyebar data kita ke hampir seluruh kontak yang ada di handphone kita yang mereka berhasil akses. Mereka menyebar data kita dengan mengedit-edit foto kita, dibikin open bow, dibikin buronan, maling. Yang modus penagihannya mereka itu seperti itu. Bahkan sisi kebun binatang pun gak lupa mereka sebutin. Jadi itu yang paling ditakuti dari nasabah yang telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online ilegal. Tapi tetap tenang aja, karena semua itu masih bisa kita minimalisir. Kita bisa jelaskan ke kontak yang kena sebar data bahwa data kita memang disalahgunakan. Iya toh? Kita dibikin katanya maling perusahaan, itu kan udah penyalahgunaan data, nggak benar itu. Dan terus untuk meminimalisir itu semua, kita itu nggak usah merespon sama sekali, mau dia WA mau dia telepon, udah nggak ada konsekuensinya sama sekali kok. Kita double aja, bodo amat lah, dia ilegal loh. Kekuatan mereka hanya ada pada data aja. Dan ada satu pertanyaan yang sering kali dilontarkan ke saya, seberapa lama si pinjaman online ilegal ini menyebar data kita? Kita ambil rate 1 sampai seminggu dulu. Ini lagi gencar-gencarnya biasanya kalau untuk sebar data. Dan terus fase 1 bulan udah mulai agak mereda dikit, 2 bulan ke atas juga udah mulai agak reda, dan bahasa mereka pun udah mulai sopan, cara naginya udah kayak orang ngemis-ngemis malahan. Mereka nagih dengan cara yang tidak manusiawi. Pemerintah bilang gak usah dibayar buat masyarakat yang udah terlanjur terjebak di pinjaman online ilegal. Pemerintah sendiri aja bilang, ya sudah, kita ikuti aja kata pemerintah. Pasti benar kok apa yang pemerintah kasih itu. Mereka musuh negara, musuh masyarakat. Ya sudah, anggap aja bansos. Iya kan? Dan biasanya pinjaman online ilegal ini tuh berkamuflase, berganti-ganti nama. Ada juga yang
sering bertanya ke saya, Mas kok di Play Store udah nggak ada, Mas kok ini aplikasinya nggak ada. Yaitu mereka seperti bunglon, mereka berkamuflase terus, berganti-ganti nama, ya pokoknya nggak jelas banget, yang namanya juga ilegal ya. Jadi buat teman-teman yang udah terjerat di pinjaman online ilegal, langkah yang perlu teman-teman lakuin itu sebenarnya selain fokus dan nenangin diri, teman-teman harus melakukan penjelasan ke kontak yang kena sebar data itu. Memang sih kita dibikin sedikit agak repot karena ulah mereka itu yang ya udah nggak bisa dibilang, ya udah benar-benar udah nggak manusiawi lah mereka ya. Mereka yang bagi yang perempuan terutama dibikin open bow itu luar biasa kejamnya itu. Itulah mereka nggak, sama sekali nggak manusiawi. Jadi cukup jelaskan aja ke mereka, dan saya yakin kok orang-orang terdekat kita atau teman-teman terdekat kita tahu kok kita ini seperti apa, nggak seperti yang si pinjol ilegal ini bilang. Mereka tahu kita kok, kepribadian kita setiap hari tahu kok. Jadi cukup kita jelaskan, nanti lama-lama akan paham kok. Di awal memang banyak, terkadang udah dijelasin tapi masih juga belum ngerti, nggak apa-apa. Lama-lama juga akan paham dan mereka akan mengetahui dengan sendirinya nanti. Jadi untuk teman-teman yang udah terlanjur terjerat di pinjaman online ilegal, udah gak apa-apa, anggap semua ini tuh adalah hiburan, karena kita butuh hiburan yang ekstrim. Ya atau anggap aja hiburan lah ya kan. Nanti lama-lama juga reda kok. Gak usah dibikin panik, gak usah dibikin stres. Dan kita coba belajar untuk menerima juga. Ya itu semua kan karena kesalahan kita juga, karena keawaman kita juga, ketidaktahuan kita juga. Iya kan? Ya kalau kita semisal dari awal tahu, nggak mungkin kan kita melakukan hal itu. Kita paham kok. Kita semua paham, kita semua terjebak karena ketidaktahuan itu. Jadi buat teman-teman yang udah terlanjur kena di pinjaman online, kita cobalah untuk belajar menerima, belajar untuk tidak gampangin suatu masalah ke depan nantinya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Dan kalau untuk pinjaman online ilegal ini sih gak mungkin dia ada di selapangannya. Lah kenapa? Dia udah melakukan penyebaran data kayak gitu ya kan. Kita punya bukti yang kuat. Itu udah masuk ranah pidana masuknya itu. Udah bukan perdata lagi. Urusan kita perdata, urusan mereka pidana. Kita bayar selesai, mereka dekam di penjara. Karena apa? Sudah melakukan pelanggaran undang-undang ITE. Udah gitu juga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Jadi nggak usah takut sama mereka. Apa sih yang ditakutin sama mereka? Cuma memang sanksi yang kita dapat dari gagal bayar di pinjaman online ilegal atau telat bayar di pinjaman online ilegal hanya satu sih sebenarnya, yaitu malu. Tapi nggak apa-apa, malu itu cuma sesaat aja, di awal aja, dan itu cuma sekilas saja. Selebihnya kan seperti biasa lagi. Ya lebih baik kita itu malu sesaat daripada kita dibuat miskin perlahan sama mereka. Coba aja hanya untuk menghindari sebar data itu tadi, kita melakukan perpanjangan yang nggak masuk di akal. Atau mungkin kita bayar pinjaman 1 juta, bayarnya 2 juta dalam tenor 7 hari. Itu gila itu. Ya kalau satu aplikasi aja udah 1 juta. Bagaimana kalau dengan 5 aplikasi? Seminggu kita nyari uang 5 juta seminggu. Ya kalau kita big boss nggak masalah, ya kita rata-rata dari kita ya pekerja kan, gaji bulanan. Iya kalau yang masih kerja lah, kalau yang belum dapat kerja lagi atau mereka yang istilahnya penghasilannya belum normal ya kan,
Ayo, mau nyari di mana uang? Ya walaupun cuma 5 juta, tapi itu dalam tempo seminggu ya berat. Iya tuh. Dan 5 juta itu rata-rata gaji karyawan kok. Dalam sebulan loh. Itu nggak masuk di akal namanya itu. Sangat sekali nggak masuk di akal. Apalagi sekali klik yang ACC bisa 5, bisa 10. Ya itu menjebak banget. Ya itulah pinjaman online ilegal, modus penagihannya sebar data, melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan segala macam. Jadi buat teman-teman yang udah terjebak di pinjaman online ilegal, sudah hadapi aja apa yang ada di depan. Insya Allah kita bisa. Ayo, mari berani bangun dan bangkit bersama.